Apa kabar? Prok. Luar biasa. Nah, Tias bahagia banget nih hari ini kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online di Gaji Bambu. Teman-teman bahagia nggak? Pastinya. Mita dari bahagia dong. Pastinya. Pasti Kak Tias juga percaya teman-teman di rumah pasti bahagia bertemu lagi bersama kita dalam ibadah sekolah minggu. Sekarang Kak Tias mau ajak teman-teman untuk memulai sekolah minggu. Kita mau angkat satu pujian hari ini, harinya Tuhan. Bangkit berdiri ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kata semua ajak teman-teman berabsen hari ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, teman-teman, setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semuanya itu harinya Tuhan. Berarti kita juga harus setiap hari selalu mengucap syukur. Nah, Kak Des mau ajak teman-teman pagi ini sebelum kita memulai sekolah minggu, kita mengucap syukur dulu sama Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kami, dalam istirahat kami semalam, dalam pagi ini kami boleh menikmati pagi yang indah ini Tuhan. Saat ini kami akan mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus berkati supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi, supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik, dengan bersukacita bersama-sama dengan teman-teman kami, walaupun kami ibadah dalam online Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati supaya kami bisa kembali lagi bertemu dan berkumpul Tuhan di Gereja Bambu untuk bisa sekolah minggu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, Kak Des mau ajak teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Semuanya bergerak ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari
kasih Yesus itu indah dan indah. Karya Tuhan itu indah bagi kita semuanya. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Des mau ajak teman-teman, kita mau angkat satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. doa dulu sebelum kita melakukan firman Tuhan. Siap ya Mamita? Oke Kak Tias, yuk teman-teman di rumah kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami saat ini Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tutup
mulut kami, Engkau bukakan telinga kami, Engkau siapkan hati kami agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Bersama-sama katakan Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Nehemia 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Yuk, buka Alkitabnya sama-sama yuk. Sudah ketemu teman-teman? Ya, Bunda Eri akan membacakan untuk kita semua Nehemia 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 yang demikian. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maesa. Sedang di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu, pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Zerebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maesa, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaannya dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Nah, itu bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar sabda Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Nah, sebelum Bunda Eri bercerita tentang Nabi Esra, Bunda Eri akan bercerita dulu nih. Di suatu kelas, pada suatu pagi, Bu Guru membagikan tugas kepada anak-anaknya nih, gambarnya nih. Nah, Bu Guru membagikan tugas untuk mewarnai secara berkelompok, teman-teman. Nah,
Ini salah satu kelompoknya ada Rudi dan Jaka. Rudi dan Jaka satu kelompok untuk mewarnai satu gambar. Tetapi apa yang dilakukan Rudi, teman-teman? Rudi sibuk bermain mobil-mobilan, sedangkan Jaka mengerjakan sendiri. Nah, di saat teman-temannya yang lain sudah selesai pekerjaannya, kelompok yang lain sudah selesai, kelompoknya Rudi dan Jaka belum selesai, teman-teman. Nah, akhirnya Rudi menyadari kesalahannya, kemudian meminta maaf kepada Jaka, dan mereka bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan sampai dengan tugasnya selesai, mewarnai gambarnya akhirnya selesai. Nah, kita kembali ke Alkitab, nggih. Nah, kita akan berbicara atau bercerita tentang Nabi Ezra. Siapa sih Nabi Ezra itu? Nah, ini gambarnya nih, teman-teman. Nabi Ezra. Nah, Nabi Ezra. Ezra adalah imam. Ada yang tahu imam siapa, teman-teman? Nah, imam itu adalah seorang yang memimpin sebuah ibadah. Imam Ezra saat itu pun juga memimpin ibadah. Kalau sekarang yang memimpin ibadah ada Pak Pendeta ya. Kalau di gereja kita ada Bapak Pendeta Agus Prasetyo. Nah, ketika itu Imam Ezra memimpin ibadah. Mereka mengucap syukur karena tembok Israel telah selesai dibangun. Orang-orang Israel berkumpul di satu halaman di depan pintu gerbang air. Pada saat itu mereka meminta Nabi Ezra untuk membawa kitab Taurat Musa. Tugas yang diberikan kepada Imam Ezra segera dilakukan. Imam Ezra bergegas membawa kitab Taurat itu ke hadapan semua orang. Imam Ezra tidak hanya membawa, tetapi juga kemudian membacakannya. Dimulai dengan membuka gulungan kitab itu, kemudian dibacakan. Orang-orang yang datang pada saat itu, baik itu laki-laki, perempuan, dan anak-anak, mendengarkan dengan penuh perhatian. Imam Ezra membacakan kitab Taurat dari pagi sampai dengan siang. Imam Ezra berdiri di panggung kayu yang dibuatnya sendiri. Orang-orang yang mendengarkan akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan kitab Taurat, apa yang dimaksud di dalam kitab Taurat itu. Selain Imam Ezra, orang-orang Lewi yang ada di sana juga memberikan penjelasan mengenai kitab Taurat Musa. Mereka mendengarkan dengan terharu dan sampai menangis. Kenapa kok mereka menangis? Karena mereka belum mampu melakukan firman Tuhan dengan baik. Nah, teman-teman, berkaca dari ceritanya Rudi dan Jaka dan juga Imam Ezra, hari ini kita belajar bahwa kita harus mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kita dengan sepenuh hati. Karena ketika kita sudah mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita, akan ada orang lain yang juga diberkati dengan apa yang kita lakukan. Seperti halnya yang sudah dilakukan Imam Ezra ketika melakukan tugasnya membacakan hukum Taurat, membacakan kitab Taurat. Di sana banyak orang yang menjadi tahu apa yang dimaksud firman Tuhan di dalam kitab Taurat itu. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang melakukan setiap tugas kita dengan baik. Kita saat ini akan berdoa memohon berkat Tuhan sehingga kita dimampukan untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab melakukan setiap tugas kita dengan baik. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu. Pagi hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Berkati kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan baik. Mampukan kami ya Tuhan untuk melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepada kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun akan setiap pelanggaran kami, dan kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama katakan,
Amin. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Kita mau lanjutkan sekolah minggu kita bersama Kak Tias dan Mamita. Terima kasih teman-teman sudah bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bunda Eri. Bunda Eri sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tadi menceritakan tentang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas kita, yang menjadi perintah dari Tuhan. Benar nggak Bunda? Betul sekali. Nah, teman-teman siapkan menjadi anak-anak Tuhan yang mau bekerja buat Tuhan. Nah, kita mau akhiri sekolah minggu kita mau angkat satu pujian. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Teman-teman bangkit berdiri ya, kita pujikan bersama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sekolah minggu kita dari awal sampai akhir. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa,